kami ini Bu, semuanya harus ditengok-tengok kami yang susah ini di desa yang ini Bu. Yang masyarakat kami ini tolonglah dibantu. Tidak ada pemerintah mengasih bantuan sejenis ambulan boots kayak gitu. Sebenarnya saya sudah sering mengajukan, mungkin belum ada kesempatan untuk desa kami diberikan. Jadi saya mohon untuk kedepannya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan desa kami yang sangat terpencil ini. Desa Rantau Panjang terletak di ujung timur Kabupaten Aceh Timur. Desa ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Sayangnya, tak ada akses jalan darat membuat warga Desa Rantau Panjang hidup dalam kemiskinan. Kali ini, tim Indonesiaku akan menyambangi Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Cerni, Provinsi Aceh. Perjalanan kami mulai dari Pasar Babo, Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Pasar ini digunakan warga sebagai tempat transaksi jual beli hasil bumi dari 3 kecamatan, Kecamatan Bandar Pusaka, Karangbaru, dan Kecamatan Simpang Cerni. Berbagai sayuran, ikan, daging, dan hasil bumi dijual di sini. Ya, saat ini saya berada di Pasar Babo, Desa Babo, dan memang pasar ini kondisinya cukup ramai. Bisa dilihat juga di sini barang belanjaan warga dari berbagai desa sangat banyak. Mengapa? Karena pasar ini hanya beroperasi 1 kali dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Rabu. Dan untuk menuju ke salah satu desa tempat saya akan bertandang, yaitu Desa Rantau Panjang, itu saya harus menaiki mobil ini karena memang lokasinya setengah kilometer, cukup jauh. Usai belanja, biasanya barang belanjaan akan diantar secara gratis oleh pemilik toko ke sungai untuk diantar dengan perahu. Inilah Pelabuhan Babo. Warga dari 8 pedesaan menggantungkan hidupnya dengan akses pelabuhan ini. Jadi ini barang belanjaan dari milik berbagai warga ternyata sudah diberikan nama. Lihat. Ini ada yang namanya Indah, ada yang namanya Salfri, dan sebelum diangkat ke kapal dikelompokkan sesuai dengan nama masing-masing agar tidak tertukar. Karena tujuan mereka berbeda-beda. Belum adanya akses jalan darat membuat warga 8 desa menggunakan jalur sungai sebagai sarana untuk keluar dan masuk desa. Salah satunya Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Cerni, Kabupaten Aceh Timur, yang berjarak sekitar 20 km dari Pelabuhan Babo. Inilah Sungai Tamiang yang berhulu dari Kecamatan Lokop, Kabupaten Aceh Timur, dan mengalir ke Sungai Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang. Memiliki lebar sekitar 50 meter, namun saat hujan tiba bisa mencapai 100 meter. Ibu, berapa kali dalam 1 minggu pergi ke pasar, Bu? Ongkosnya berapa, Bu? Kami seminggu sekali turun ke Kolatipa setiap hari Minggu. Itu ongkos per orang 100.000. Itu orang aja, belum barang belanjanya. Kalau barang belanja, kalau belanjaan kita itu udah Banyak. jumlah uangnya 1 juta, ongkosnya 200.000 dalam 1 juta itu. Oh, itu dihitungnya berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan jumlah. Jumlah uang. Oh, baik. Itu ongkos segitu bagaimana menurut Ibu? Berat atau kemahalan? Bagi kami udah berat, udah jauh bukan berat. Cuman sedihnya gini aja. Sekarang harga sembako langsung menonjol tinggi kan. Sedangkan barang kami di sana tuh nggak ada harganya gitu. Jadi mana Bu keuntungan kami? Jadi pemerintah tuh gimana ditaruh kebahagiaan kami di mana? Ongkos perahu bot dari Desa Babo menuju Desa Rantau Panjang dipatok Rp100.000 per orang pulang pergi. Namun dalam keadaan darurat, warga terpaksa sewa perahu bot dengan ongkos hingga Rp1 juta sekali jalan.
Hujan deras tiba-tiba turun, namun tidak ada pilihan dari kapal ini untuk berhenti selain tetap melaju. Dan bisakah Anda bayangkan warga apabila harus menempuh perjalanan 8 jam pulang pergi dengan kondisi cuaca buruk seperti ini? Saat musim penghujan, debit air menjadi tinggi dengan kedalaman hingga 10 meter. Pusaran air dan aliran arus air yang kuat membuat warga tidak berani melakukan perjalanan karena berbahaya. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu air tenang kembali. Ya, tadi karena arusnya cukup deras, bot kami hampir aja melintang ya, atau bisa bilang terombang-ambing, sehingga beberapa warga yang menumpang di sini pun juga harus turun untuk menyeimbangkan kapal. Lumayan sulit ya, bisa dibilang, apalagi kami tidak menggunakan pengaman sama sekali. Saat air sungai surut, perahu sering kandas dan penumpang pun harus turun agar beban perahu lebih ringan. Di wilayah sungai kecil seperti ini, kami semua terpaksa harus turun dari kapal dan mendorong kapal ini, karena apabila dipaksakan, kapal akan kandas atau mengalami kerusakan. Yuk dorong! Melawan arus membuat kapal bot yang kami tumpangi membutuhkan ekstra tenaga. Kondisi normal bisa membutuhkan waktu mencapai 5 jam. Namun saat debit air tinggi dan arus kuat bisa mencapai 6 jam. Padahal tahun 2009 pernah dibuka akses jalan darat. Rutenya dari Desa Sri Mulia, Kecamatan Penaron, Kabupaten Aceh Timur menuju Desa Rantau Panjang. Sayangnya, jalan tak bisa dilalui kembali akibat tertutup tanah longsor. Ya, setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam yang menurut saya cukup berisiko, sampai juga saya di Desa Rantau Panjang. Dan setelah ini saya akan mengikuti kegiatan warga di sini. Ambil barang ya. Inilah Desa Rantau Panjang. Desa yang terletak di ujung barat Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Memiliki ketinggian kurang lebih 50 meter di atas permukaan laut dengan jumlah penduduk kurang lebih 550 jiwa. Warga mengandalkan kebun sebagai sumber penghasilan, kelapa sawit, pinang, dan getah damar. Warga pada mandi sini juga. Lokasi pohon damar berjarak sekitar 6 km. Apabila ditempuh dengan jalur darat akan membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Namun warga biasanya lebih memilih jalur sungai karena lebih dekat. Sungai Aceh Timur ini menjadi andalan warga Desa Rantau Panjang sebagai akses menuju kebun maupun untuk transportasi membawa hasil kebun mereka. Sungai ini berhulu di Lokop, Aceh Timur, dan sungai ini tidak pernah kering sepanjang tahun. Kenapa Bu jalanannya susah? Ini karena tanjakan kayak tanjak gitu sungai airnya, arus airnya. Jadi di sungai pun ternyata ada tanjakan ya. Itu adalah ketika terjadi arusnya deras dan juga terbilang dangkal. Sehingga kapal membutuhkan tenaga lebih ya sebenarnya untuk melaju dan bisa tetap melintas di sini. Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di tepi hutan di tempat kami akan mengambil getah damar. Memang perjalanan ini sulit dan melelahkan. Namun bagi ibu-ibu di sini tidak punya pilihan lain. Getah damar menjadi salah satu sumber penghasilan mereka. Ya, ini sampai juga saya di lokasi pengambilan damar. Sekarang saya akan mengikuti bagaimana untuk proses pencarian ya. Keberadaan hutan menjadi berkah yang melimpah bagi warga Rantau Panjang. Pohon damar tumbuh subur di sini dan menghasilkan getah untuk digunakan dalam berbagai bahan baku industri seperti korek api, plastik, plester, vernis cat, hingga kosmetik kecantikan. Sayangnya, warga belum bisa mengolah sendiri melainkan hanya dijual mentah. Pohon damar dapat disadap saat berusia 20 tahun atau telah memiliki diameter batang sekitar 25 cm. Namun warga di sini tidak melakukan penyadapan, hanya mengambil tetesan getah secara alami.
proses pencarian getah damar kita harus mencongkel karena mereka terkadang tersembunyi di antara seperti ini, dedaunan dan juga tanah. Bisa dilihat ini bentuknya cukup besar, dan untuk proses sampai sebesar ini membutuhkan waktu kurang lebih bisa 5 bahkan sampai belasan tahun karena mereka menetes dari setiap tetesan sampai harus jadi sebesar ini. Getah damar menyebar di permukaan tanah, dan untuk mendapat getahnya biasanya warga menggali tanah di sekitar pohon. Nah, dapat lagi. Sekilas kalau kita melihat si getah damar ini mirip seperti batu. Cuman perbedaannya adalah ketika ditokok ya Bu ya. Ini tidak sakit sama sekali tangan saya. Bahkan nih saya kasih lihat, ini bisa dipatahin pakai tangan sendiri. Wow, seperti ini. Damar merupakan salah satu jenis pohon pinus yang saat ini mulai terancam akibat banyak ditebang. Padahal getahnya memiliki sejuta manfaat. Seharian penuh dihabiskan Ibu Fatimah dan ibu-ibu lainnya untuk mencari getah damar. Ia terus berjuang demi menyokong ekonomi keluarganya yang masih serba kekurangan. Ini gimana Bu proses terjadinya si damar ini memang? Ini dari getahnya kayu ini. Udah tua dia, kayunya ada getahnya. Getahnya inilah jatuh ke dalam tanah. Habis itu udah bertahun-tahun barulah kita cari. Kalau masih baru-baru jatuh kayak gini dia kan belum jadi beku kayak gini. Oh, nah kalau kayak gini berarti udah bertahun-tahun Bu? Iya, lebih 5 tahun ada? Ada. Lebih ya bahkan ya Bu ya. Biasanya ini diambil lalu diapain Bu? Diambil, dikumpulkan sampai ke rumah dijual. Kadang ada agennya gitu, kan ada tokenya yang kecil-kecil. Habis itu toke itu dibawanya ke Simpang Jernih atau ke Kelas Simpang melalui Berapa Bu? Berapa Bu jual ini Bu? Bukan satu ini, per kilo. Ya, per kilo berapa? 4.000. Per kilo damar 4.000? Iya. Oh, dengan harga 4.000 per kilo bagaimana menurut Ibu? Menguntungkan atau tidak? Ya nggak menguntungkan lah, merugikan. Jadi mau kayak mana kami ini penghasilan kami, karena kami kan orang susah, sekolah nggak ada, pembantuan apa nggak ada gitu ya. Mau tak mau carilah damar nih. Ibu punya harapan apa sih Bu? Dengan kita kan cari damar lokasinya susah, jarak tempuhnya juga jauh. Apa sih harapan Ibu? Harapan kami semoga pemerintah naikkan harga damar biar enak anak kami pun sekolah, jalan transportasinya pun jauh. Kalau naik boot kecil, kalau musim air kecil kayak biasa-biasanya kan goleng bootnya, didorong. Kalau air besar ombaknya tinggi. Kadang banjir ini aja kena banjir lokasinya kayak gini. Risikonya tinggi untuk harga damar yang tidak seberapa ya Bu ya. Sekali pencarian, Fatimah dan ibu-ibu lain hanya mendapatkan 5-15 kg saja. Bahkan sering tidak mendapat hasil sama sekali. Setelah terkumpul, getah damar langsung dibawa ke pengepul untuk dijual. Harga getah damar di pengepul lokal dipatok Rp4.000 per kilogramnya. Artinya Rp60.000 yang bisa mereka bawa pulang. Sungguh harga yang tidak sebanding dengan usaha mereka. Padahal tidak setiap hari mereka bisa dapatkan. Warga juga berharap campur tangan pemerintah untuk membuat regulasi harga batas bawah, sehingga warga bisa mendapatkan harga yang selayaknya. Ya, terima kasih. Nah, ini setelah perjalanan cukup jauh untuk mengambil damar, saya di total mendapatkan Rp16.000 untuk 4 kg damar. Bayangkan uang Rp16.000 ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau masih sendiri, apalagi kalau sudah berkeluarga. Saya rasa Rp16.000 ini jauh dari kata ideal. Berani nggak berani ke hutan tuh ya haruslah. Kita membesarkan anak gimana?